Baik, untuk saya rekam, ntar rekamannya insya Allah akan saya upload di KOS ya. Nanti di video paling awal nanti teman-teman yang ingin mendengar lagi bisa apa namanya memutar rekamannya. Baik, mungkin sedikit perkenalan dulu teman-teman ya. Ini saya nih ya masih unyu-unyu ya. Nama saya Hendy ya teman-teman ya. Saya dosen di UII. Jabatan saya sekarang lektor alias asisten profesor di UI Yogyakarta. Kalau teman-teman pengen tahu track record saya dalam menulis atau riset atau membimbing, Anda bisa buka ya Scopus ID saya, WOS saya dan Sinta saya. Ini semua di sini terrecord di sini. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa dalam hal penulisan penelitian saya apa namanya sudah ada pengalaman gitu ya. Baik, bidang saya ini teman-teman mainly di bidang marketing syariah teman-teman ya. Jadi saya tertarik meneliti hal-hal yang terkait dengan marketing syariah kayak misalkan yang lagi ngetren sekarang riba dalam e-wallet, kemudian nanti ada cryptocurrency, terus juga perbankan syariah. Sekarang yang sedang saya fokus ini sekarang tentang donasi ya, pro social behavior dan lain sebagainya. Baik, itu bidang-bidang saya teman-teman. Nah, sebenarnya di bidang marketing itu nanti sangat berkaitan dengan psikologi sebetulnya. Baik ya. Kemudian ini beberapa portofolio ya hasil bimbingan saya S1 teman-teman. Yang sebelah kiri ini yang paling baru nih, yang sebelah kiri itu ya, yang What Drives Muslim itu yang paling baru. Itu terbit di jurnal Scopus ya, Q2. Ini murni bimbingan saya S1. Yang sebelah kanan juga ini bimbingan saya S1. Ini terbit di WOS ya. Dia sama kayak Scopus lah teman-teman ya. Kemudian ada juga bimbingan saya yang terbitnya di jurnal Sinta 2 ya, ini dua-dua ini di Sinta 2. Dan ada beberapa lain yang masih dalam proses teman-teman. Ini contoh yang apa namanya nanti mau saya submit ya ke jurnal. Ini sekarang lagi ongoing, lagi proses tapi udah mau selesai ini orangnya yang bimbingan sama saya. Ini topiknya tentang donasi teman-teman, crowdfunding. Nah ini teman-teman yang ngambil marketing ini bisa loh nanti mengambil topik yang sama dengan ini ya. Kan nanti kan yang saya ajarkan di course itu kan teman-teman nanti cukup replikasi ya teman-teman ya. Jadi untuk level S1 itu Anda nggak usah berpikir ingin merubah dunia ya. Level S1 itu cukup Anda mereplikasi karya dari paper yang sudah ada. Cukup direplikasi. Nah, yang marketing kita bisa mengambil topik tentang donasi, crowdfunding, platform, dan lain sebagainya. Ini yang dikerjakan oleh bimbingan saya. Jadi dia mengkaitkan antara storytelling dengan keinginan untuk melakukan donasi melalui platform kitabisa.com. Baik, nah teman, ini sekedar mengingatkan gitu ya, karena banyak yang salah juga gitu ya dalam menyikapi proses pembimbingan gitu ya. Jadi teman-teman kelas online skripsi ini ya, course yang teman-teman ikutin sekarang ini hanya bentuknya sebagai sarana pembantu teman-teman. Nah, jadi bukan penentu. Jadi jangan teman-teman anggap bahwa ketika ikut course itu teman-teman pasti akan langsung beres semua. Enggak gitu ya. Ini hanya sebagai sarana pembantu wasilah yang bisa membantu teman-teman. Semuanya balik lagi kepada kalian sendiri gitu ya, kepada komitmen Anda masing-masing. Jadi tak tegesin lagi ya, bergabung dengan course tak berarti Anda kemudian langsung bisa selesai. Semua berbalik lagi kepada komitmen teman-teman masing-masing. Nanti makanya kita dengar ya, bagaimana cerita inspirasi dari Mbak Farah ya. Dia komitmen ya untuk mengerjakan, komitmen untuk ikut bimbingan tiap hari Kamis atau mungkin beberapa kali setiap hari Kamis ya. Terus juga bergantung kepada dosen pembimbing juga. Kayak di sini ada kayak tadi Mbak Anissa ya. Ini Mbak Anissa hampir tiap minggu ikut bimbingan. Ya, ada masalah ya Mbak Anissa dengan dosen pembimbingnya. Ya nggak Mbak Anissa dengar nggak? Masalah dengan dosen pembimbingnya ya. Tapi Mbak Anissa ini intens komunikasi dengan dosen pembimbingnya sehingga itu bisa mengekspedite, bisa mempercepat proses pengerjaan skripsi. Sehingga
Anda perlu ingat bahwa ikut kos ini sebagai sarana pembantu, wasilah ya, pembantu bukan penentu. Semua kembali kepada teman-teman semua bagaimana komitmen dan juga bergantung juga pada dosen pembimbing masing-masing. Kalau nanti misalkan ada apa namanya, ada perbedaan ya, perbedaan opini, pendapat, saran dan lain sebagainya antara dosen bimbing dengan apa yang saya sampaikan gitu ya, maka saran saya teman-teman ikutin apa kata dosen pembimbing gitu ya. Prinsipnya apa yang disampaikan oleh dosen bimbing itu teman-teman ikutin meskipun salah gitu ya, meskipun salah. Anda boleh kemudian apa namanya, mendebat ya, dalam artian mendebat yang keras gitu ya. Anda bisa mempertanyakan lah gitu ya. Pertanyakan misalkan salah ya, Bapak salah caranya gitu ya. Bisa dipertanyakan, tapi saran saya ya kalau pengen cepat in the end teman-teman ikutin apa kata dosen bimbing gitu ya. Karena kalau teman-teman keep arguing, tetap apa ngelawan terus, nanti nggak akan kelar skripsinya gitu ya, nggak akan kelar. Jadi Anda harus bisa memposisikan diri ya. Anda bisa curhat dengan saya setiap hari Kamis ya, Pak begini gini gini gini. Saya akan kasih solusi tapi saya akan tetap bilang ikutin apa kata dosen pembimbing ya, biar cepat selesainya. Baik ya. Oke, saya pun gitu teman. Ketika saya bimbing skripsi ya, saya nggak pengen gitu ada bimbingan saya yang apa ketika diminta ini kemudian dia nolak atau melawan gitu ya. Saya nggak mau gitu ya. Saya akan minta dia untuk ikutin apa yang saya bilang. Sama kayak dengan dosen lainnya. Mereka pun secara psikologi akan lebih suka ketika mahasiswa bimbingannya itu mendengar apa yang disarankan oleh mereka. Baik ya. Nah, teman-teman, ini yang baru ya, mengikuti kos ataupun yang lama sama saja. Ini ada beberapa cara ya yang efektif ya ketika teman-teman mengikuti kos ini teman ya. Jadi banyak yang udah gabung kos gitu kan, tapi kemudian dia tidak efektif gitu. Kembali lagi ke ini ya, ke masing-masing orang ya, karena beda-beda ya semangatnya, komitmennya dan sebagainya. Dia pun juga nggak tahu asal gabung aja gitu, asal beli aja course ini dia nggak dia manfaatkan dengan baik. Ini keliru ya kalau saya bilang gitu ya. Jadi 5 tahap lah ya ini yang saya bilang ya, supaya Anda bisa efektif mengikuti kos. Yang pertama, teman-teman, jadi Anda wajib menonton materi video di LMS-nya kos secara sistematis. Jadi video yang saya buat ini bisa ditonton itu tidak harus pakai PC teman-teman. Bisa pakai tablet ataupun pakai HP juga bisa ya. Jadi Anda sambil Anda ngerjain apa kek sambil denger aja gitu ya. Itu bisa. Jadi didengar dulu ya, didengar dulu semuanya. Nanti pasti Anda akan bingung tuh, ya kan? Anda akan bingung, Anda nggak ngerti apapun itu. Kalau bingung, Anda tanya, gitu kan ya? Tanya. Anda bisa tanya di 2 tempat, nanti tanya di grup Telegram atau lewat bimbingan setiap hari Kamis ya. Jadi yang pertama adalah Anda harus kemudian nonton dulu ya semua videonya di LMS KOS. Yang kedua, setelah ditonton baru teman-teman praktekin. Jadi saya nggak mau kalau teman-teman kemudian datang bimbingan setiap Kamis tanpa mendengar videonya, tanpa praktek atau datang gitu ya. Ini saya nggak mau. Ya. Jadi dengerin dulu videonya, ya, baru dipraktekin. Nah setelah tidak paham, masih ada masalah tentang yang Anda baca atau yang Anda dengar, baru yang ketiga, manfaatkan grup Telegram KOS untuk berdiskusi. Ya, kalau bimbingan kan itu kan setiap Kamis kan ya, setiap minggu ya, setiap Kamis seminggu sekali. Nah kalau tanya di grup Telegram KOS itu insya Allah akan boleh tiap hari gitu ya. Mau jam berapa juga silakan gitu ya. Jadi pengen tanya jam 2 pagi silakan ya. Kita paling di balasnya ya apa paginya gitu ya, dibalasnya ya. Jadi silakan dimanfaatkan ya grup itu ya. Dan nggak usah terlalu formal teman-teman ya. Jadi saya pribadi bukan tipe yang terlalu formal. Jadi Anda boleh tanyakan selama sopan ya. Jadi nggak yang nggak sopan gitu ya. Baik, Anda juga bisa nanti kalau yang pengen sebar kuesioner bisa minta bantuan ya di grup itu ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan grup ini dengan baik untuk diskusi,
untuk bertanya gitu ya, dan juga untuk membantu mungkin teman yang lain yang kira-kira kebingungan. Yang keempat, teman-teman rajin ikutin live bimbingan Zoom ya, setiap Kamis jam 7:30 waktu Indonesia. Sekarang saya di Malaysia, teman-teman. Jadi di sini di KL nih sekarang beda sejam nih. Kalau jam 7:30 sono berarti di sini jam 8:30. Ya, jadi saya jam 8:30 saya sudah standby nih di Zoom nih. Setiap hari Kamis insya Allah ya. Kalau saya berhalangan saya akan beritahu di grup Telegram. Jadi rajin ikutin live bimbingan. Ini diantara yang rajin, ini Mbak Farah ini. Ya, dia rajin ya, ikut ya. Dan sesi live pun juga enggak yang lama ya. Jadi Anda punya masalah apa gitu, datang konsul ke saya, kalau sudah selesai udah pulang gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita buat se-efektif dan se-efisien mungkin. Sama kayak Mbak Anissa nih, Mbak Anissa Az-Zahra ini kan hampir tiap minggu ya, Mbak Anissa ini saya suka ya, bagus. Ntar mungkin bentar lagi kelar ya Mbak Anissa ya, amin ya. Ini insya Allah kelar bentar lagi, itu rajin bimbingan ya, tiap Kamis malam. Paling nggak kalau teman-teman terbingung dengan dosen bimbing masing-masing, Anda bisa saya berikan masukan gitu ya, supaya bisa menenangkan hati lah ya, gitu ya. Dan yang kelima paling penting nih, rajin diskusi dengan dosen pembimbing masing-masing. Kenapa? Tadi karena yang menentukan ya dia itu ya, dosen ini, dosen Anda itu masing-masing, bukan saya. Saya hanya membantu ya sebagai wasilah saja. Jadi kalau Anda punya masalah dengan dosen bimbing, ya Anda yang minta kena batunya gitu ya. Jadi baik-baik dengan dosen bimbing, gitu ya. Tapi kalau Anda benar-benar sudah nggak suka ya, Pak saya nggak suka banget Pak sama dia Pak, ya your choice ya, ganti. Tapi kalau Anda masih tahan ya, saran saya sih iyain aja gitu ya. Jangan di-argue, kecuali udah parah, gitu. Udah parah Anda boleh ganti lah. Tapi semua up to you ya teman-teman ya. Baik, nah ini teman-teman, ini supaya teman-teman paham ya bentukannya teman-teman ya. Ini member area cost. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah ikutan kelas online ya, mungkin sudah tahu ya bahwa ada namanya member area. Member area adalah area atau tempat yang itu dedicated ya, khusus untuk para member. Nah, di cost ini teman-teman, di member area Anda bisa dapat akses ke produk cost ya, ke fitur-fitur yang diberikan oleh cost. Ada dua ya yang kami coba berikan. Yang pertama adalah akses ke LMS. Apa itu LMS? Learning Management System. Ya. Jadi cost memang saya sengaja bikinkan semacam dedicated website-nya ya untuk Anda belajar di situ teman-teman. Namanya LMS. Ini beli ya teman-teman. Jadi nggak asal bikin, kita beli license-nya. Nanti Anda bisa dapat akses ke situ. Jadi kalau bingung Pak, saya pengen masuk ke LMS cost, gimana caranya Pak? Nggak usah bingung ya, Anda tinggal masuk ke member area musikologi.com /dashboard ya, masuk situ, login melalui login dengan login sesuai dengan yang Anda daftar ya sebelumnya. Termasuk lewat tombol itu akses ya teman-teman ya. Terus yang kedua, Anda bisa nanti akses ke grup Telegram yang sekarang Anda sudah join ya, dan kotak ilmu ya, yakni segala resources yang Anda butuhkan untuk mengerjakan skripsi Anda. Nah ini teman-teman, ini tampilan ya, bagi yang mungkin yang belum tahu nih ya, yang sudah join course, belum tahu ya bahwa kita ada LMS ya. Ini tampilannya teman-teman, jadi memang sengaja kita bikinkan desain seperti ini supaya teman-teman lebih nyaman gitu ya belajarnya. Jadi kayak Udemy gitu ya. Anda kalau tahu Udemy kan, kayak Udemy, kayak online course yang lain gitu ya. Baik, kemudian ini ya. Ini bentuk dari LMS ya. Jadi setelah teman-teman tadi klik start learning gitu ya, start learning, tombol itu nanti akan masuk ke sini ya. Ini ada daftar modul dan juga materinya ya. Jadi Anda tinggal pilih ya, tapi saran saya teman-teman Anda tonton secara sistematik dari pertama sampai akhir. Nah, tapi kalau kalian pengen milih, pengen yang mana nyimaknya monggo aja gitu ya. Terserah Anda yang nonton gitu ya teman-teman. Baik,
nanti di setiap video ada beberapa video yang ada langsung saya berikan attachment untuk latihan. Contoh, ini ya teman-teman. Ketika saya menjelaskan tentang idea funnel ya, bagaimana Anda memilih sebuah ide untuk skripsi Anda, saya meminta Anda untuk bikin semacam idea funnel. Kenapa harus bikin idea funnel? Karena kebanyakan mahasiswa itu ketika punya ide skripsi, idenya kebanyakan tuh ngadi-ngadi. Kadang terlalu aneh ya, terlalu mewah. Kadang bagus idenya, cuman nggak bisa dieksekusi ya. Ini jadi masalah ntar. Makanya perlu diuji dulu menggunakan idea funnel. Nah, ini saya berikan penjelasannya dan langsung saya berikan materi buat latihan gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Anda bisa langsung buka di exercise file ya. Anda bisa langsung sekalian dibuka gitu ya. Itu ada di situ exercise file-nya. Baik ya. Jadi ingat teman-teman, tonton dulu, praktekkan dulu ya, baru Anda bisa ikutan bimbingan ya setiap hari Kamis insya Allah jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Nah ini, ketika live bimbingan, tolong diingat ya teman-teman ya, live bimbingan tuh bukan sesi memberi materi kayak gini. Bimbingan tuh bukan saya kumpulin semua orang gitu ya, terus tunggu enggak gitu ya, itu terlalu membuang waktu. Jadi live bimbingan course itu sifatnya adalah nanti sesi Q&A. What is your problem? Ya, silakan konsulkan ke saya. Nanti saya insya Allah akan memberikan jawaban gitu ya kepada kalian. Nah, ketika teman-teman nanti sudah selesai, sudah sudah saya jawab gitu ya, Anda bisa langsung keluar dari Zoom-nya. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi gitu ya. Ini lebih efisien dan lebih efektif ya. Jadi nggak usah lama-lama gitu ya. Dan ingat syaratnya adalah Anda boleh ikut live bimbingan course ketika Anda sudah nonton. Ya, sudah nonton videonya dan ketika Anda sudah mempraktekkan. Kalau belum nonton, belum praktek, saya tidak terima ya bimbingan ya. Berarti Anda nggak memanfaatkan sumber daya dengan baik. Ya. Tolong diperhatikan itu ya. Dan waktunya setiap Kamis ya, pukul 7:30 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 8 ya. Biasanya sih jam 8 pada datang gitu ya. Dan jangan kemalaman, nanti kalau jam 8 udah nggak ada orang lagi, saya matikan Zoom-nya ya, teman-teman. Berarti udah nggak ada yang datang untuk bimbingan. Baik. Nah, itu mungkin teman-teman sekilas dari saya ya tentang perkenalan dan tips skripsi ala kos. Cuman sekarang kita pengen dengar dari Mbak Farah ya, bagaimana Mbak Farah ini memanage ya untuk bisa selesai skripsinya. Halo Far. Halo Pak. Nah, coba Far, bisa nggak kamu ceritain Far, dari awal lah kamu ketika gabung kos, what did you do ya, apa yang kamu lakuin gitu, kamu bagaimana memanage-nya, bagaimana memaintain semangat kamu gitu Far, sehingga terus lulus ya 4 bulan ya, 3,5 bulan ke 4 bulan kan, itu Iya, Pak. gimana caranya? Mungkin ini banyak yang masih bingung Far, banyak yang mungkin nggak tahu, masih meraba-raba ya. Coba Far, silakan kita pengen dengar Far. Oh iya, oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Salam. teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Nadia atau Pak Hendi karena memanggilnya Farah ya Pak. Saya salah satu lulusan lulusan kos yang alhamdulillah berhasil menyelesaikan skripsi 3,5 bulan. Waktu itu saya sebelum ikut kos saya itu sebenarnya bingung banget karena nggak tahu harus mulai dari mana, karena sebelumnya saya itu waktu kelas metopel merasa masih kurang gitu karena di kelas kurang dapat ilmunya, maksudnya eh, masih meraba-raba gitu lah, masih belum tahu cara memulainya dari mana gitu. Terus waktu ikut kos akhirnya saya bisa ngerti sedikit-sedikit gitu. Eh, Awalnya saya kan ini ya Pak, sebelum memulai saya lihat yang ini dulu, yang di awal itu apa namanya ya Pak, bab apa ya Pak, yang persiapan sebelum memulai. Nah itu saya waktu itu lihat dari situ dulu, terus benar-benar rutin melihatnya dari atas sampai bawah. Terus saya komitmen setelah lihat itu kalau saya harus harus bisa gitu, pengen selesai cepat gitu. Terus
apalagi ya Pak, kalau tips dari saya sih mungkin ya komitmen itu ya Pak, karena kalau misalnya udah ada apa namanya cost-nya, udah ada pokoknya semuanya udah ada tapi diri sendiri itu nggak ada komitmen buat mengerjakan, sama aja ya Pak, nggak bisa jalan gitu skripsinya. Mungkin itu sih Pak, atau mungkin oke. Ini biasanya kan kebanyakan yang bingung masalah ide nih, judul skripsi, Far. Kamu gimana coba menentukan ide, judul, gimana prosesnya, Pak? Oh ya, kalau menentukan kalau judulnya nemu judul itu sebenarnya saya di akhir banget sih Pak. Kalau misalnya eh, idenya, topiknya itu saya dapatnya dari idea funneling. Waktu lihat video yang idea funneling itu saya cari tahu dulu fenomena yang lagi panas, maksudnya lagi hot sekarang nih apa. Terus baru saya sambungin sama topik-topik yang dosen pembimbing saya sama di kos ini disarankannya apa gitu Pak. Jadi waktu itu saya eh, ambilnya kan topiknya tentang makanan halal. Terus fenomenanya itu tentang Korean Wave gitu. Nah, jadi saya sambungkan eh, apa namanya? Korean Wave kan lagi terkenal ya, maksudnya di Indonesia sekarang ini lagi rame dibahas gitu. Tapi ternyata dalam faktanya itu Korean Wave kan kebanyakan itu nggak sejalan sama ajaran agama Islam gitu ya, maksudnya terutama dalam makanannya gitu, nggak banyak yang nggak semuanya makanannya halal gitu. Jadi saya angkat dari situ, terus ikutin cara membuatnya di idea funneling, terus akhirnya ketemu gitu. Ya, teman-teman. Jadi yang masih bingung masalah ide, judul, cobain pakai idea funnel itu, teman-teman. Semoga membantu banyak ya. Ini kayak Farah ini terbantukan ya dengan itu ya. Jadi pastikan tahu fenomenanya apa, terus apa aja yang jadi masalahnya, dan ntar selengkapnya ditonton ya di videonya, teman-teman. Far, ini juga mungkin ada yang dilema dengan dosen masing-masing nih, Far. Nah, kamu gimana dealing with your supervisor, dengan dosen kamu, gimana cara dealingnya? Eh, Kalau saya sendiri kebetulan saya juga kadang-kadang ini sih Pak bermasalah karena dosen saya kan termasuknya sibuk gitu, balasnya lama gitu. Jadi saya mengatasinya itu dengan saya kerjakan dulu sampai saya selesai, misalnya target saya minggu ini selesai bab 1 gitu. Baru ketika nanti ibunya sedang fast respon atau lagi free, saya benar-benar tanyakan semuanya gitu. Jadi apa yang dari kemarin menumpuk sekalian ditanyakan, jadi setelah selesai saya lanjut selanjutnya gitu. Jadi dealingnya itu sih Pak, lebih ke selesaikan dulu yang saya bisa lakuin sambil nunggu dosbinya, baru ketika beliau free saya tanyakan semuanya gitu Pak. Baik, jadi ini juga ini ya teman, masukan yang bagus ya dari Farah nih. Jadi jangan nunggu-nunggu ya. Jadi ketika nanti Anda nggak direspon sama dosbing, Anda jangan malah diem aja gitu, enggak ya. Anda harus kreatif. Ingat, Anda itu mahasiswa ya, harus independen ya. Kalau dosen yang belum respon, Anda kerjain deh tuh inisiatifnya gitu ya. Nah, bagaimana cara memulai mengerjakannya? Ikut panduan di kos aja gitu ya. Nanti baru setelah dosennya sudah fast respon, kata tadi Farah, baru ntar tinggal diberikan aja akan sudah kamu kerjakan, gitu ya. Nah ini teman-teman ada yang mau nanya nggak ke saya atau ke Farah, silakan ya, yang masih kira-kira ingin ditanyakan, monggo. Ini forum yang tepat ini, silakan kalau pengen ditanyakan, monggo. Permisi Pak, izin Pak. Silakan, Mas Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Hai sebelum nanya di ini dulu ya, dari mana gitu? Oh iya, siap. Asalnya silakan. Perkenalkan nama saya Yifarhan Pak. Saya sendiri masih angkatan 2019 manajemen UII, masih semester 6 Pak. Saya member baru. Sebelumnya saya sudah tahu program Pak Endi ini, yang mana ini Pak, saya sudah rencana gabungnya itu di semester 7 Pak. Nah, saya tahu kos ini juga dari Mbak Nadia kan kemarin asdos saya di semester kemarin. Nah, saya tanya-tanya ke
metopennya itu gimana. Nah, nyaraninnya itu dia bilang kalau apa Mbak Nadia itu ikut kelas online-nya Pak Hendi katanya gitu. Terus ada teman bimbingannya Bapak itu juga dapat Pak Hendi, terus katanya cerita-cerita gitu Pak. Nah, tapi kan di semester 6 ini saya dapat metopen yang apa kayak dosennya itu kayak ini Pak, model kayak PPT kurang jelasin gitu loh Pak. Terus tugas-tugas kayak jarang, beda kayak kelas lain yang mana kayak udah suruh bikin bab 1, 2, 3. Nah, makanya kayak saya pikiran kayak gabung di semester sekarang Pak. Maksudnya setidaknya dapat dasar modal lah, lebih tahu kalau skripsi itu gimana. Kayak dari materi Bapak atau dari mungkin nimbrung di grup Telegram yang lagi bahas yang masih skripsi gitu Pak. Nah gitu Pak. Terus mungkin ini yang saya tanyakan Pak, misalkan itu Kamis ada pertemuan Zoom gitu Pak, kan saya masih semester 6 ya, maksudnya kalau hanya nimbrung itu gimana ya Pak, apa terus misal di semester 7 apakah masih bisa kayak konsultasi dengan Pak Hendi di grup apa gimana ya Pak? Makasih Pak. Oke, yang pertama tadi masalah metopel ya, memang sering kita temukan yang kayak gitu ya, Mas Hayi. It's okay ya. Jadi Anda untuk bisa mengerjakan di kelas metopel, saran saya coba ikutin apa yang ada di video course ini ya. Jadi sebenarnya sama sih nanti apa tugas metopel dengan apa yang dijelaskan di sini sama aja. Jadi silakan ditonton videonya, semoga bisa bantu di kelas metopel gitu ya. Terus yang kedua, apakah boleh nimbrung saat live itu? Boleh banget, silakan ya. Saya nggak larang kalau menimbrung, silakan. Ini teman-teman bentuknya lifetime ya. Jadi kalau Anda udah masuk kos, Anda seenaknya aja udah sampai kapanpun ya, selama kosnya masih ada gitu ya. Boleh kapan aja boleh, silakan ya, Mas Hai ya. Tidak ada yang larang, insya Allah. Gitu ya, semoga menjawab Mas Hai. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ada yang lain silakan. Ada yang mau nanya, atau mungkin ke Mbak Farah nih, yang mungkin sama-sama mahasiswa, sama-sama dilematis. Monggo ya, tanya ke Mbak Farah. Silakan. Oh, ini ada yang nanya di grup, di komentar ya. Assalamualaikum Pak Hendi, mau tanya, saya Erza dari Pasca Sarjana UNES. Wah ini Pasca Sarjana, berarti S2 ya Mbak Erza ya? Iya Pak. S2 nih. Oke, untuk teknik regresi berganda menggunakan Smart PLS apakah tepat? Baik Mbak Erza, jadi Smart PLS itu juga dia regresi ya, dia regresi juga sebetulnya. Jadi regresi itu ada bisa beberapa alatnya ya. Yang paling sederhana itu sebenarnya bisa pakai Excel, cuman lama dia nggak yang otomatis ya. Excel yang paling jeleknya lah gitu ya. Yang kedua yang biasa dipakai itu adalah SPSS. Ya, ini yang biasa dipakai. Dan regresi itu ada regresi yang berganda dan sederhana. Kalau yang sederhana itu Anda cuman menguji satu variabel ke variabel dependen gitu ya. Itu sangat sederhana. Kalau yang berganda berarti variabel yang independennya banyak. Itu berganda. Tapi cuma langsung ke satu variabel dependen. Nah, kalau Smart PLS dia modelingnya lebih kompleks lagi. Ya, lebih kompleks lagi. Dan pada dasarnya Smart PLS itu ya regresi berganda gitu ya. Pada dasarnya gitu. Jadi ketika Anda menguji hubungan ya dari X ke Y itu ya regresi gitu ya. Regresi. Jadi apakah tepat menggunakan Smart PLS untuk regresi berganda? Ya tergantung modelnya gitu ya. Kalau modelnya kompleks ya, jadi ada mediasinya, terus variabel independennya agak banyak, ini tepat banget pakai Smart PLS. Tepat banget. Jadi lebih tepat pakai Smart PLS dibanding SPSS ya. Nah, untuk level S2 memang saran saya modelnya lebih kompleks gitu, Mbak Erza. Jadi jangan sekedar variabel independen dan dependen langsung gitu ya. Itu kurang bagus. Saran saya ada mediasinya atau mungkin moderasinya. Itu lebih tepat kalau pakai Smart PLS. Gitu ya. Semoga menjawab Mbak Erza ya. Yang lain, monggo silakan. Tanya tips apa silakan ya. Ke Mbak Nadia juga bisa nih. Yang ada masalah apa nih, masalah komitmen, yang punya masalah
nggak semangat gitu. Silakan Mas Kahfi, monggo mau nanya siapa? Izin tanya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendy dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Kahfi. Sekarang masih semester 6 juga Pak di Ekonomi Islam Unpad. Izin tanya, kalau saya kan metodologi penelitian itu di semester 5 kemarin ya. Dan mata kuliah seminar itu di semester 7 gitu. Jadi lumayan ada gap lah waktu gitu ya antara semester 5 dan semester 7 gitu terkait mungkin materi-materi atau yang berkaitan dengan penelitian gitu. Nah kira-kira mungkin dari Mbak Nadia atau Pak Hendy gitu, ada tips gak Pak? Yang mungkin karena saya ada gap gitu ya, jadi supaya masih bisa ingat terus gitu. Dan nanti ketika semester 7 saya ambil mata kuliah mungkin seminar dan skripsi, itu masih bisa berjalan dengan baik gitu. Dan mungkin di semester 6 ini, apa yang bisa saya dan mungkin teman-teman di sini yang semester 6 juga bisa persiapkan gitu Pak, untuk mempersiapkan skripsi ini. Mungkin gitu, terima kasih banyak Pak. Gimana Far? Jawab Far. Tips ya Pak. Kalau saya sih kayak emang susah juga ya kalau ada gap di antara semester 6 sama 7 gitu, udah keburu lupa waktu skripsinya. Kalau saya ngerjain skripsi waktu itu sih ini, jadi tuh ketika saya kan ngelihat videonya dulu, terus ketika selesai ngelihat video itu saya langsung ngerjain gitu. Jadi saya sambil ingat-ingat materi, terus nggak langsung lupa, terus langsung dikerjakan gitu. Jadi nggak lupa, nggak keburu lupa sama materinya gitu. Nah, untungnya di kos kan bisa diulang juga ya Pak videonya, bisa dilihat berkali-kali. Jadi itu sangat membantu sih. Terus waktu mengerjakan itu mungkin jangan lupa taking notes gitu, apa yang nggak tahu, terus mungkin nanti dicari di videonya yang mana gitu. Jadi waktu ngerjain bisa cepet gitu, bisa langsung ketemu yang mau dikerjakan yang mana gitu. Oke, ekonomi Islam sama kayak Mbak Anissa ya, Mbak Anissa Azahara sama kan ya? Anda ekonomi Islam juga kan ya? Ekonomi syariah. Oh, bedanya apa? Nggak tahu. Sama kan ya? Harus sama aja sih. Semester 6 itu ada seminar ya, itu mata kuliah yang persiapan itu kan ya, buat skripsi bukan sih, Mas? Siapa tadi namanya? Iya Pak, di semester 7 kebetulan kalau seminar Pak. Jadi sekarang semester 6, kamu Iya. metopel. Semester 7 seminar, baru skripsi gitu ya? Metodologi penelitiannya malah semester 5 Pak. Oh iya, 5, Iya. 6, terus 7 seminar, habis itu skripsi. Iya Pak. Oh, terus kamu takut lupa gitu. Sekarang lu takut lupa. Udah kelamaan Pak. Iya, ya kalau gitu ya nonton kos lah gitu ya. Insya Allah nggak Iya, lupa ya. Jadi ditonton tadi kayak Mbak Farah bilang ini ada. Jadi kita memang sengaja merekam ya materinya. Jadi kalau ntar lupa ditonton aja. Kalau bingung, ada yang masih nggak ngerti, tanyakan ya di grup Telegram atau ikutin bimbingan live-nya setiap hari Kamis 7:30. Gitu ya. Jadi insya Allah nggak lupa lah. Insya Allah nggak lupa. Dan langsung disiapin ya Mas Kahfi ya, disiapin dari sekarang. Anda pengen idenya apa dari sekarang aja ditentukannya. Terus cari kira-kira apa jurnal yang pengen direplikasi yang mana gitu. Nanti akan bantu banget ketika nanti Anda ikut kelas seminar. Gitu ya Mas Kahfi ya. Moga menjawab ya Iya, tadi. baik, terima kasih Pak Hendy dan Mbak Nadia. Ada yang lain mungkin teman-teman? Mas Chandra, silakan Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, dan juga mungkin Mbak Farah bisa bantu jawab. Kebetulan sekitar beberapa hari lagi Pak, saya tuh sempro sidang seminar proposal. Cuman dari pihak kampus itu mengadakan seminar proposalnya tuh mendadak. Bahkan saya dengan pembimbing aja baru melakukan pertemuan atau bimbingan secara 5 kali. Nah mungkin ada tipsnya Pak, karena dilihat dari bimbingan saya, itu baru mengoreksi dari bab 1 aja Pak, sedangkan bab 2
dan bab 3-nya itu belum sama sekali, dikoreksi oleh pembimbing atau diperbaiki. Bahkan, saya sendiri dan juga teman-teman yang lain yang sama satu bimbingan itu belum sama sekali mengirimkan, apa namanya itu, dokumen seminar proposalnya. Nah, mungkin dari kasus saya ini ada tips nggak, Pak, untuk nanti mungkin ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika seminar proposal juga, eee, apa namanya, tips mengurangi ketegangan ketika seminar proposal dan juga, apa saja sih yang nanti ditampilkan di PowerPoint ketika seminar proposal. Terima kasih. Baik, makasih Mas Chandra ya. Saya lagi ntar materi course tuh akan saya coba upgrade ya, saya tambahin. Saya lagi proses bikinin materi bagaimana menghadapi ujian gitu ya. Sempro dan juga ujian akhir. Ntar ditunggu ya, semoga ya cepat selesai dan saya segera update materinya di LMS ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk Sempro nanti yang diuji itu sampai bab 3 Mas Chandra. Bab 1, bab 2, bab 3. Yang ditanyakan itu ya nggak jauh-jauh tentang motivasi, kenapa kamu ambil ide itu, terus teori apa yang dipakai, terus paper apa yang digunakan sebagai rujukan, terus bagaimana modelnya dibentuk gitu ya. Paling nggak jauh dari itu kalau Sempro ya. Nah, mungkin Mbak Farah bisa menambahkan Farah. Pas ujian gimana Pak? Kalau di UI kan nggak ada Sempro ya, kita langsung ujian akhir. Iya, Gimana Pak. Farah? Mungkin itu sih Pak paling penting kalau menurut saya di latar belakangnya sama metodenya yang dipakai apa gitu. Yang penting kalau yang saya ingat dari penjelasan Pak Hendy itu yang penting kita tuh punya argumen yang kuat yang kita pakai itu apa supaya supaya ada alasan juga maksudnya penelitian kita ini benar gitu karena yang penting argumen kita kuat gitu ya sih Pak. Ya, jadi masyarakat dipastikan ya Mas Chandra memilih topik itu apa alasannya, gitu ya. Jangan sampai alasannya Pak karena kepengen aja Pak. Itu bukan jawaban yang diinginkan. Nah, jadi dalam sebuah penelitian, ini buat yang lain juga teman-teman ya. Dalam sebuah penelitian, skripsi, tesis ataupun disertasi, ingat semua itu harus bersumber pada problem, pada masalah. Ya, ntar Anda akan dengarkan di materi video ya. Masalah itu ada dua. Ada masalah yang berkaitan dengan fenomena, ya, dan masalah yang berkaitan dengan empiris, hasil penelitian sebelumnya. Ya, ini harus Anda temukan dulu nih, Mas Chandra. Jadi di prepare itu ya, sambil berkaca balik nih. Saya ngambil ide ini, topik ini, kira-kira bersumber masalah nggak? Jangan-jangan nggak ada masalah. Nah kalau nggak ada masalah, terus ngapain diteliti kan gitu kan? Ntar akan jadi bumerang tuh. Jadi pastikan ada masalah. Gitu. Misalkan Mas Chandra ingin mengambil topik tentang loyalitas, misalkan. Sekarang pertanyaannya, what's the problem? Apa yang jadi masalah dengan loyalitas? Masalah fenomena ada nggak? Ya, misalkan Mas Chandra pengen mengkaji loyalitas apa? Loyalitas, misalkan loyalitas Hoka Bento, misalkan. So far tidak ada masalah tuh. Contoh ya, semua orang suka Hokben, nggak ada yang komplain. Terus ujung-ujung Mas Chandra meneliti masalah loyalitas Hokben. Kan jadi question, ngapain diteliti? Orang nggak ada masalah kok, gitu kan ya. Itu masalah fenomena. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan empiris. Anda mengambil topik tentang loyalitas, apakah ada masalah di temuan penelitian sebelumnya tentang loyalitas? Ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah, ya kenapa ngambil topik itu? Mudeng ya. Jadi makanya itu dia pentingnya Anda mendengarkan dari awal, biar tahu apa itu masalah. Sehingga ketika sudah nemu nih, oh ini masalah, dan tadi ditanya sama si penguji, kenapa kamu ambil topik itu? Anda bisa jawab, Pak, saya ngambil topik ini karena saya menemukan masalah. Nah, kan? Jadi jelas tuh. Masalah apa aja? Masalah fenomena, Pak. Gini, gitu kan. Yang kedua masalah empiris Pak, karena saya baca dari paper sebelumnya, ternyata hasilnya masih nggak konsisten misalkan. Ternyata hasilnya masih jelek Pak misalkan. Nah sehingga Anda punya justifikasi. Daripada Anda bilang, Pak saya kepengen aja Pak, karena saya suka Pak dengan topik ini. Itu nggak ilmiah.
Jadi yang paling penting tuh dalam sempro tuh kita si penguji pengen tahu ya, Anda mau ngapain sih gitu, berbasis pada masalah apa enggak. Dan jangan lupa teori juga ya dipastikan. Makanya dalam membangun sebuah skripsi itu perlu ada teori ya. Nah, saya juga memberikan penjelasan ya di modul ya, apa sih yang disebutkan teori, rujukan seperti apa yang perlu Anda baca. Nah, beberapa kesalahan itu dari anak-anak skripsi ini adalah mereka mengambil rujukan dari buku ya sebagai main reference-nya. Ini sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan namanya. Jadi buku itu bukan main reference, buku itu mungkin secondary reference. Yang jadi main reference itu adalah jurnal, bukan buku. Ya, buku itu nomor sekian. Saya nggak bilang buku nggak penting ya, buku penting untuk menjelaskan metodologi, mungkin teori juga ada dari buku ya. Nanti lengkapnya disimak di videonya gitu ya, Mas Chandra ya. Tadi masalah satu, kedua teorinya dari mana ya. Terus apalagi ya, sempro tuh kalau saya pribadi paling nanya itu aja ya, masalah enggak, terus ada apa namanya, teori dari mana. Terus paling ya saya kejar-kejar aja kalau nanti ada jawaban-jawaban yang kira-kira aneh-aneh. Tapi intinya dua itu. Itu Mas Chandra ya. Nanti mungkin saya bikinkan videonya insya Allah. Ini lagi proses saya bikinkan outline materinya. Semoga aja bisa selesai ya. Saya upload ntar di LMS insya Allah. Itu Mas Chandra. Kejawab enggak? Siap, Pak. Terima kasih, Pak, atas Jawab ya. jawabannya. Oke. Oke, Mas Hanif. Oke, Mas Hanif. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suara saya terdengar ya Pak ya? Terdengar merdu dan nyaring. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam teman-teman semua dan Pak Hendy. Sebelumnya saya boleh backstory sebelum ketika gabung KOS dulu ya Pak ya, sebelum ke pertanyaan. Oke. Jadi saya ketika gabung KOS itu memang sudah ada pembicaraan dengan calon dosen pembimbing, dan ketika gabung di KOS sudah ada bab 1 gitu Pak. Jadi kita sudah bikin research gap dan ada gambaran fenomena gap gitu dan lain-lain ya. Sehingga bab 1 itu 80% udah jadilah. Artinya sudah siap. Model juga sudah ditentukan, tinggal disuruh cari data dan olah data dulu. Jadi bab 2, bab 3 di skip. Yang penting kalau kata dosen pembimbing saya saat ini, itu kalian cari data, olah, setelah itu tahu hasilnya, baru kalian bisa jelaskan. Sehingga bab 2, bab 3 itu mengikuti saja. Nah, saat ini saya sudah sampai tahap itu. Nah, di hasil penelitian saya itu oleh dosen pembimbing diminta untuk disesuaikan oleh research gap. Sehingga research gap yang sudah saya susun sebelumnya dengan ACC beliau juga itu disesuaikan atau dikorelasikan dengan hasil penelitian kita gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang itu Pak, bagaimana mungkin sudah dibahas di ini ya, ada di course ya tentang implikasi dan lain-lainnya. Cuma mungkin bisa lebih digali lagi di kesempatan kali ini Pak, terkait bagaimana cara mencocokkan, mungkin Pak Hendy dan Mbak Nadia mungkin bisa menambahkan atau bagaimana mencocokkan hasil penelitian kita dengan research gap yang sudah kita buat gitu Pak. Karena kan itu kan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya juga. Dan Pak Hendy juga tadi mention kalau di research gap mungkin ada perbedaan pendapat. Nah, kalau perbedaan pendapat kan artinya hasil penelitian kita itu kan menyumbang salah satu di antara pendapat yang sudah tidak konsisten, misalkan seperti itu kan Pak. Artinya apakah dibahas kebaruannya saja atau bagaimana Pak? Mungkin bisa digali lebih dalam. Oke, itu Pak, terima kasih. Saya malah belum tahu ya menyesuaikan hasil dengan research gap. Kalau saya malah kebalik gitu ya. Jadi gap dulu baru nanti kemudian gap itu ditutup dengan hasil kamu gitu. Nah, iya itu maksud saya Pak. Mungkin di bahasanya bagaimana? Mungkin bisa dijelasin lebih detail Pak. Maksudnya kamu gimana hasilnya? Terus gap apa yang kamu dapetin sebelumnya? Gimana? Baik Pak. Jadi penelitian saya tentang analisis pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di masa rezim Jokowi sebelum dan ketika datang pandemi. Oke, research gap-nya dari 10 jurnal berbahasa Inggris, ada 2 pendapat Pak. Ada yang mengatakan berpengaruh signifikan, ada yang tidak berpengaruh tidak signifikan. Nah, dari berpengaruh dan tidak berpengaruh ini juga ada ini lagi terpecah lagi Pak, yang signifikan dan tidak signifikan, dan
yang signifikan dan tidak signifikan gitu Pak. Sehingga kan ada yang berpengaruh signifikan, berpengaruh tapi tidak signifikan dan sebaliknya begitu. Nah, hasil saya itu masuk ke pendapat yang berpengaruh. Nah, ada dua-duanya juga Pak. Karena kan ada yang sebelum dan setelah COVID Pak. Jadi ada yang berpengaruh signifikan, ada yang berpengaruh tapi tidak signifikan. Nah itu bagaimana Pak? Kalau dari research game yang tadi, hasil saya itu berpengaruh, ada yang berpengaruh signifikan, ada yang berpengaruh tapi tidak signifikan. Dilihat dari variabelnya. Karena variabelnya antara perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, jadi perbankan syariah terhadap GDP, karena GDP saya pakainya bulanan, GDP tidak ada yang bulanan, jadi saya turunkan ke indeks produksi. Kalau untuk inflasi nggak ada yang bulanan, jadi saya turunkan proyeksinya ke IHK. Gitu. Berpengaruh nggak signifikan tuh gimana? Kalau saya kebetulan modelnya pakai ini Pak, PECM Pak, Vector Error Correction Model. Dari situ diketahuinya. Kalau di statistik itu, kalau dia berpengaruh itu udah pasti signifikan. Jadi kalau dia signifikan itu berpengaruh tandanya. Tapi kalau dia nggak signifikan, berarti dia nggak punya pengaruh. Jadi ada dua ya. Jadi ada pengaruh dan ada arah, direction. Kalau pengaruh itu nanti kita ngomongnya apakah dia signifikan apa enggak. Itu pengaruh. Jadi kalau dia pengaruh berarti udah pasti signifikan. Karena pengaruh ini diukur dengan signifikansi. Ya, itu bisa pakai p-value dan sebagainya. Yang kedua ada arah. Arahnya bisa plus, bisa minus gitu. Ada yang berpengaruh tapi minus, ada gitu. Hubungannya minus. Ya, misalkan apa namanya? Hubungan antara ayah dan anak yang anaknya nggak diurus misalkan. Apakah ada hubungan antara ayah dan anak? Jawabannya ada kan? Signifikan berarti. Signifikan ada pengaruhnya. Tapi apakah arahnya plus apa minus? Jawabannya minus karena mungkin anaknya benci dengan ayahnya. Nah, jadi kalau dikatakan berpengaruh enggak signifikan ini justru malah membingungkan. Yang lebih tepat tuh berpengaruh ya dia udah pasti signifikan. Tinggal masalah arahnya aja seperti apa. Nah, kalau menyesuaikan gap-nya kamu tinggal bilang aja bahwa gap-nya adalah penelitian sebelumnya berkaitan hubungan antara kinerja perbankan dengan apa tadi? Pertumbuhan ekonomi, Pak. Dengan pertumbuhan ekonomi, paper sebelumnya itu hasilnya masih inkonsisten. Bilang gitu aja. Masih inkonsisten, masih inkonklusif. Jadi ada yang berpengaruh, ada yang nggak berpengaruh, ada yang aneh-aneh gitu. Jadi masih nggak konsisten. Nah, ini kan gap nih. Maka di paper saya, di skripsi saya pengen coba meluruskan hal-hal yang masih nggak konsisten di penelitian sebelumnya. Jadi kamu tadi mendapatinya gimana? Hasilnya kan berpengaruh gitu ya? Berpengaruh. Cuma mungkin angkanya kecil gitu Pak. Jadi saya nyebutnya gimana tuh Pak? Ya. Magnitudenya kecil. Tapi pengaruh kan ya? Pengaruh Pak, ya. Positif. Pengaruh. Berarti itu bisa menutup celah itu. Tinggal kamuin aja, kamu sampaikan. Yang dulu paper sebelumnya itu dia yang nggak berpengaruh itu karena apa? Kamu list itu. Kenapa dia nggak berpengaruh? Apa kemungkinannya kenapa dia nggak berpengaruh? Kamu list itu. Terus yang berpengaruh di paper sebelumnya itu kenapa gitu ya? Nah sehingga nanti kamu bisa mencocokkan dengan hasil kamu. Wah ternyata paper-paper sebelumnya itu hasilnya beda-beda karena bisa jadi karena masalah konteksnya. Karena kamu bilang di Jokowi kan ya, paper sebelumnya mungkin bukan Jokowi, mungkin gitu ya. Mungkin paper sebelumnya di mana. Jadi itu bisa kamu sampaikan bahwa ada pengaruh Jokowi, mungkin ya. Dalam apa? Jadi itu apa temuan yang kamu dapatkan untuk menutup celah itu gitu. Jadi gapnya tetap yang disesuaikan tuh bukan gapnya gitu. Jadi gapnya tetap apa yang tetap adalah masih ada hal yang nggak konsisten, itu gap masa lalunya. Nah tinggal hasil kamu itu bagaimana caranya bisa dibahasakan sehingga bisa seakan-akan menutup celah itu gitu ya, dibahasakan bisa menutup celah itu. Makanya tadi cara membahasakannya adalah Anda harus bisa melist dulu nih paper sebelumnya dia nggak berpengaruh tuh kenapa gitu ya. Masalah apa? Di list dulu. Nanti baru Anda cocokin kayak apa? Cocokkan gitu ya. Nah, itu caranya mencocokkannya. Gitu ya Mas Hanif ya.
Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Semoga menjawab. Ada yang lain mungkin? Ada yang masih mungkin masalah tentang apa? Monggo kehidupan mahasiswa, Saya perskripsian. Pak. Oh Saya iya, Pak. Dava ya. Belum. Ya, Silakan Dava. ya selamat malam Pak Hendy, Ya. Mbak Farah dan teman-teman semua. Ini ada dua sih Pak. Yang kalau yang teknis tuh gini sih Pak. Jadi kalau saya kan di UII ya Pak. Jadi tanpa sempro gitu ya. Nah waktu saya metopel itu, terus saya teruskan ini Pak penelitian yang di metopel ke skripsi saya gitu, ke tugas akhir saya gitu. Nah, tapi dengan dosen pembimbing saya diganti dari objeknya atau apa ya Pak? Saya mohon dikoreksi ya Pak. Dari tadinya pengaruh brand signature bla 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 terhadap brand performance-nya hotel kan tourism tuh Pak. Nah, jadi ke aplikasi Islami gitu Pak. Nah, terus tapi pertanyaan saya tuh tadi Bapak kan saya juga udah nonton sih Pak di bab bukan bab 1 introduction ya Pak soal kenapa harus ada masalah dan lain-lain gitu. Nah, saya sendiri kayak kurang tertarik gitu Pak sama topiknya jadinya gitu Pak. Setelah saya baca lagi dan nggak nemu banyak fenomena tentang itu gitu Pak. Itu baik dan tapi dilemanya saya tuh saya udah ambil data respondennya udah lumayan cukup banyak Pak, udah 250-an gitu Pak. Itu baiknya diterusin dan saya cari lagi fenomenanya atau gimana ya Pak. Terus yang kedua soal komitmen mungkin Mbak Farah untuk Mbak Farah sih gimana ya soal saya juga sebenarnya kan alhamdulillah metopelnya itu mungkin lebih baik gitu nasibnya daripada Mbak Farah. Maksudnya udah ngerti di metopel. Tapi kenapa mungkin ini sih apa sih membuat semangat bisa sampai 4 bulan itu kan cepat gitu ya. Apa sih yang main drive-nya gitu supaya saya juga semangat gitu. Gitu sih Pak dan Mbak Farah. Pak Indi dan Mbak Farah. Saya Terima kasih ya. Pak. Iya Pak. Jadi tadi diminta ganti objeknya ya dari Iya Pak. yang non Islamic jadi Islamic. Terus kamu Ya. kamu nggak senang gitu ya? Jadi nggak tertarik sih Pak. Tapi udah kadung dapat data ya? Iya, jadi kalau di tempat saya di dosen pembimbing saya dibarengin itu Pak, misalnya saya dengan Mbak Farah gitu. Oh. Jadi untuk datanya bareng gitu, ambil datanya bareng gitu Pak, menelitinya gitu. Oke. Dengan indikator yang sama. Kalau saya pribadi ya, kalau di antara dua pilihan kayak gitu, dan ini untuk skripsi kamu sendiri, saran saya sih kamu lebih baik mengerjakan apa yang kamu suka. Kenapa? Karena menulis skripsi itu mood ya, Kim ya. Jadi nulis itu mood. Jadi kalau kamu nggak punya mood, nggak nulis tuh. Kalau kamu nggak tertarik, kamu nggak punya mood. Paham ya? Jadi saran saya mendingan ngerjain apa yang kamu suka, gitu, kamu interest. Karena kamu akan nulis nanti cukup 1 semester kan, 4 bulanan kan, itu nggak bisa kalau nggak ada moodnya. Jadi kalau moodnya nggak kejaga susah. Sekarang saya pribadi topik saya kan tentang tentang riba ya. Terus saya diminta nulis tentang akuntansi gitu. Bisa aja, cuman moodnya kapan? Saya nggak tahu. Ya. Entah mungkin 2 tahun saya nulis itu karena nggak mood, ya kan? Karena saya nggak tertarik. Ya. Jadi saran saya apa yang kamu suka gitu ya. Jadi apa kayak Farah kan tentang Korea kan, Farah kan suka drakor tuh. Suka dia pada Korea kan. Dia mood tuh jadinya senang banget mas Korea gitu kan. Jadi tulis apa yang kamu suka aja. Pak udah dapat data Pak, 250 responden Pak. It's okay ya, ntar itu data gampang gitu. Jadi kalau nyebar itu nanti 100 sampai 150 cukup Kim. Ya, nanti kamu tinggal kasih waktu 2 minggu untuk share data itu dapat data segitu ya. Jadi nggak usah khawatir data itu ya. Yang penting kamu ngerjakan sesuatu yang kamu suka supaya mood supaya bisa cepat selesainya. Itu kalau saya. Silakan Farah, tambahin lah. Saya setuju sama Pak ini sih Pak, karena sebenarnya main drive-nya karena saya suka sama topiknya. Terus setelah mengerjakan sambil melihat video ternyata
nggak sesusah itu kok mengerjakannya gitu. Yang penting sedikit demi sedikit, nanti lama-lama kekumpul satu bab gitu. Seminggu nggak kerasa ternyata sudah mengerjakan satu bab. Nah, itu setelah selesai itu kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Wah, ternyata aku bisa loh ngerjain seminggu satu bab. Nah, setelah dapet nanti kalau udah ngerti rasanya itu kayak ketagihan gitu. Oke, minggu depan harus selesai bab 2 gitu. Nanti lama-lama ternyata udah selesai gitu. Nah, gitu game. Jadi kamu mending stick aja apa yang kamu suka. Kamu suka apa game? Game, bola mungkin Pak. Nah itu aja udah, itu aja. Ada ya Pak, marketingnya gitu Pak. Ada lah, ada jelas. Oke. Ada sport marketing, ada Loyalitas gitu marketing. ya Pak. Nggak harus loyalitas, banyak. Ya. Oke, Pak. Kamu baca dulu. Itu banyak ya, bisa tentang loyalitas, bisa tentang pengaruh negatif dari game misalkan. Ya. Bisa olahraga, bisa niat beli baju bola, banyak ya. Jadi banyak, nggak harus loyalitas. Oke, niat membeli gitu juga deh Pak ya. Bisa niat beli, bisa banyak hal ya. Jadi kamu baca dulu aja. Gitu. Siapa ya. Sekarang kamu ini aja, Kim. Kamu identifikasi, misalkan dari sisi game ya. Apa masalah yang kamu lihat sekarang? Masalah game. Masalahnya apa yang kamu lihat? Masalah fenomena apa? Misalkan contoh ya, Pak, orang sekarang yang main game ini kok kebanyakan ini ya, sukanya itu beli bajakan ya, misalkan ya. Beli bajakan, contoh. Kamu bisa teliti tuh. Jadi pengaruh game terhadap pembelian produk bajakan, ya kan? Kan jadi menarik, Kim. Gitu ya. Jadi lakuin apa yang kamu suka, udah jangan lihat orang lain. Nanti malah kamu nggak jalan-jalan kalau kayak gitu. Gitu ya. Berarti itu saya ajukan proposalnya dulu atau ngomong dulu ke dosen pembimbing saya, Pak? Saran saya sih kamu bikin draft dulu, Kim. Bikin draft ya, selembar, 2 lembar ya. Kamu pengen ngapain sih? Terus kamu kasih tahu nih masalahnya apa, ya kan? Kamu kasih ke dosen pembimbing. Kira dia mau nggak? Gitu. Oh iya Pak, baik Pak. Gitu ya. Ya. Oke. Siap Pak, terima kasih pencerahannya Pak. Good luck ya Kim ya. Semangat Pak di Malaysia. Iya, siap. Ada yang lain mungkin teman-teman? Mas Chandra, mau nanya lagi? Iya Pak, kebetulan kan tempat penelitian saya di Muslim Creator Class ya Pak. Yang punya Mas Teguh, Mas Izan ya. Oke. Nah, di bab 3 itu kan ada populasi sama sampel. Nah, saya kan kemarin tuh udah melakukan prastudi Pak. Prastudi buat data apakah dari variabel saya tentang pengaruh proses itu ada permasalahan atau enggak. Nah, cuman kemarin tuh yang ngejawab di Google Form-nya tuh sekitar 191, Pak. Nah, nanti untuk populasi bagaimana ya, Pak? Di bab 4-nya. Apakah jumlah seluruh membernya atau bagaimana, Pak? Iya, seluruh membernya. Keseluruhan. Seluruh membernya, itu populasinya. Antara masalah seluruh itu Muslim itu berarti kan Muslim member itu. Dari batch pertama sampai yang terbaru gitu ya Pak? Betul, itu dia, itu seluruh populasinya. Nah, cuman yang saya khawatir tuh, nanti kan saya udah menentukan populasi misalnya ada sekitar 2.000. Nah, terus nanti yang mengisi respondennya itu sedikit Pak, saya khawatirnya kayak gitu. Itu bagaimana ya solusinya? Karena saya ada sampling kan, ada sampling tekniknya. Iya, menggunakan Slovin kan Pak. Saya menggunakan Slovin soalnya. Nah, khawatirnya tuh jadi kurang gitu. Misalnya ada tadi saya sementara 1082. Terus ketika udah dihitung, sampelnya tuh berjumlah 91-an, kayak gitu. Nah, cuman nanti kalau misalnya seluruh member MCC, mungkin bisa nyampe 5.000-an. Nah, khawatir nanti ketika saya udah ngitung sampelnya, udah banyak sekitar ratusan, nah terus dijawab di respondennya tuh kurang, itu bagaimana ya Pak? Kurang jumlah respondennya gitu atau iya gitu, misalnya kan sampelnya udah ditentukan misalnya ada 100 atau 200 lah, 200. Nah nanti ternyata yang isinya tuh kurang dari itu Pak. Terus bagaimana gitu?
Mhm. Ya tambahin lah. Tambahin. Karena kan orang pada mager gitu orang-orang buat ngisi. Saya juga masih bingung di situ aja. Iya, jadi kalau ntar disimak di video ada modulnya ya. Jadi kalau yang Mas Chandra lakuin ini nanti pakai random sampling namanya. Jadi kalau random sampling itu populasinya sudah diketahui berapa jumlahnya. Nah kalau populasinya sudah diketahui nanti sampel size-nya itu dia harus pakai rumus. Kenapa harus pakai rumus? Karena harus dipastikan sampelnya itu bisa mewakili populasi, gitu ya. Nah, makanya ntar nggak bisa menentukan sendiri. Nanti disebutin Slovin ya dan lain sebagainya. Cuman ada yang bilang, Mas Chandra ya, Ferdinand tahun 90 kalau saya nggak salah ingat ya, dia bilang minimal itu supaya bisa di regresi gitu ya, itu paling tidak 100 jumlah sampelnya. Jadi nanti tinggal masalah kalau masalah misalkan Pak saya udah minta mereka untuk ngisi lagi tapi nggak ada yang mau ngisi Pak, itu bagaimana Pak? Nah berarti Mas Chandra tinggal main retorika ini loh menurut paper ini boleh kok 100 gitu. Paham nggak Mas Chandra? Oh iya Pak. Paham ya, jadi main retorika untuk membenarkan yang Mas Chandra lakuin gitu. Jadi sebenarnya dalam statistik itu luas gitu ya, tidak harus saklek atau kaku gitu. Jadi Anda bisa pakai pendapat orang lain yang bilang paling tidak minimal 100 itu sudah cukup, ya sudah bisa cukup mewakili. Itu ada yang bilang kayak gitu. Jadi Mas Chandra cari aja, referensi yang bilang cepet cukup. Sekarang berapa jumlahnya, Mas? Respondennya Pak. Ah. Responden terakhir itu 191. Itu juga saya cukup, minta nyebarnya belum ke semua grup sih. Takutnya kemarin tuh yang ngerepotin ke Mas Teguhnya. Ya saya minta nggak apa-apa Mas 15 grup aja kemarin tuh. Ya setelah 15 grup kemarin terakhir dapetin 191 orang yang ngisi gitu Pak. Sudah cukup lah menurut saya. Udah cukup banget tuh. Bahkan lebih malah kalau menurut saya. Makanya sama saya kamu cari pendukung ya, cari pendukung yang bilang bahwa cepet cukup. Buka bukunya ini ya, Ferdinand itu tahun 90 kalau saya nggak salah ingat ya. Dia bilang 100 tuh sudah mencukupi, sudah sufficient untuk sampel size. Gitu ya. Berarti walaupun mungkin nanti populasinya ada sekitar 8.000, 9.000 gitu Pak, terus kita udah dihitung dengan menggunakan rumus, misalnya ada 1000-an gitu ternyata sampel yang harus dilakukan, tapi yang ngeresponnya atau ngisi G-form-nya itu sekitar 100 atau 200, itu masih boleh, masih bisa ya Pak? Asal ada pendukung dari tadi yang Ferdinand itu ya? Memang idealnya pakai itu ya, sejumlah yang kamu hitung itu idealnya gitu. Tapi kalau nggak ideal ini ya kamu harus kreatif itu loh. Kreatif, jangan sampai malah nggak jalan tuh. Kamu kreatif cari pembenaran gitu ya, harus kreatif. Kan udah nggak bisa gimana? Kamu masih S1 soalnya. Kalau S1 itu kalau saya pribadi ya itu kita nggak akan minta data terlalu banyak gitu untuk S1. Beda kalau S3 ya itu mungkin kita press gitu ya. Ini enggak lah. Kalau saya cukup 100 sudah oke. Gitu. Tinggal masalah tadi kamu dapetin sumber yang mengatakan 100 is enough. Itu bisa jadi penyelamat kamu nanti. Gitu. Oke. Kalau misalnya saya ngambilnya data populasinya tuh di satu batch aja itu gimana Pak? Biar lebih sedikit mungkin. Bisa juga. Bisa juga ya? Kamu bilang aja. Jadi populasi yang saya ambil adalah batch 1 dari komunitas tertentu bisa. Tapi kamu pastikan bahwa sampelnya dari batch 1 juga. Gitu. Jadi jangan sampai populasinya batch 1 tapi ntar sampelnya dari semua batch. Nah, itu nggak jujur nanti. Jujur ya. Baik Pak. Gitu Terima ya. kasih Pak. Good luck ya Mas Chandra ya. Ya. Tapi udah cukup lah kalau saya bilang tuh udah oke lah. Udah cukup 190 itu udah oke. Tinggal cari aja justifikasinya. Ya, ada yang lain mungkin, teman-teman? Oke ya.
Nanti kalau ada pertanyaan apa-apa, teman-teman tanyakan di grup ya, grup Telegram. Nanti kalau saya rasa perlu untuk kita bikinkan sesi kayak gini lagi, kita akan bikinkan ya, supaya teman-teman lebih tercerahkan gitu teman-teman ya. Nah ini kita tunggu Mbak Anissa Zahra segera lulus ya, Mbak Anissa ya, lulus segera, ntar saya undang kayak gini lagi kayak Farah ntar untuk memberikan sesi pencerahan ya kepada teman-teman nanti yang akan bergabung berikutnya. Baik, ada lagi mungkin nggak ada? Nggak ada ya? Aman ya? Aman ya? Insya Allah aman ya. Baik, memang kalau udah aman, nggak ada yang tanyakan lagi, silakan teman-teman di-explore ya, course-nya, dipelajari baik-baik, tetap semangat, jangan males, karena Anda yang males, ya Anda yang rugi, ya bukan saya yang rugi, Anda yang rugi gitu ya. Tetap jaga semangatnya, tanya di grup course, manfaatkan semua fitur dan fasilitasnya ya. Saya berdoa teman-teman semoga lancar-lancar skripsinya ya, segera lulus dan segera nikah gitu ya. Segera kerja ya, sehingga bisa jadi orang yang lebih bermanfaat ya bagi bangsa dan juga bagi agama ya. Baik, kalau nggak ada lagi mungkin kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Farah ya, udah Pak. hadir ya. Makasih Terima banyak. kasih, Bapak. Oke, silakan teman-teman boleh live ya.